kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, yang dengan rasa syukur yang kita lakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah. Berikutnya kita akan menyebutkan tentang hukum akad-akad yang diharamkan. Perlu kita ketahui bahwasanya akad-akad syar'i, akad-akad yang sesuai dengan syariat, maka ya itu adalah akad yang mengikat wajib untuk menunaikannya. Adapun kebalikannya adalah akad-akad yang muharramah, yaitu akad-akad yang diharamkan, ya, baik itu dalam akad nikah, baik maupun akad-akad niaga, ya. Maka ini adalah akad yang rusak, akad yang wajib untuk ya ditinggalkan dan wajib untuk membatalkannya. Demikian. Baik itu akad tersebut adalah akad yang rusak pada asalnya maupun yang berikutnya diiringi dengan ya hal-hal yang rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad yang telah kalian lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah berfirman yang artinya, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul tersebut maka ambillah, dan apa saja yang dilarang kalian darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha keras siksanya. Ini menunjukkan para muslim rahimani rahimakumullah, apa saja yang dilarang maka, dan itu tentunya adalah perkara yang haram, maka wajib bagi kita untuk kita tinggalkan, kita menghentikannya ya, dan menjauhinya. Demikian.
maka tidak boleh ya kita melanjutkannya, maka wajib untuk membatalkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dengan nomor urut hadis 1015 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalina. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman dengan apa saja yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramallah ya dengan kesolehan, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, makanlah ya dari hal-hal baik dari apa saja yang kami rezekikan kepada kalian. Summa dzakara ar-rajula yutiru safara asy'atha aghbara yamuddu yadihi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang telah jauh bersafar dalam kondisi rambutnya acak-acakan, dia berdebu, sembari dia menengadahkan tangannya ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi wahai Rabbku, lalu disebutkan permintaannya. Sementara makanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan yang haram. Lalu bagaimana ya bisa dikabulkan doanya itu? Demikian hadis riwayat Muslim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka perkara-perkara yang haram ini ya, ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikut kita akan menyebutkan di antara bentuk akad-akad jual beli atau akad-akad yang dia diharamkan. Di antaranya adalah ya al-muhaqalah, ya. Muhaqalah. Hukum muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Al-muhaqalatu hiya bai'ul habbi al-mustaddi fi sumbulihi bihabbin min jinsihi wa hiya la tajuzu, ya, yaitu muhaqalah itu adalah jual beli biji-bijian ya yang telah mengeras di batangnya dengan biji-bijian yang sudah dipanen ya dari jenisnya. Maksudnya adalah ini adalah jual beli dengan barter biji ya yang sama, namun yang satu adalah biji-bijian ya, biji-bijian yang maksudnya yang bisa dikonsumsi ya. Itu yang sudah dipanen, yang sudah dipanen dan ini tampak begitu di bawah. Kemudian dengan biji-bijian ya yang ini masih ada di batangnya yang belum dipanen, demikian, dan ini dibarter seperti itu ya, maka ini hukumnya tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Dikarenakan akan terkumpul ya padanya dua larangan sekaligus. Yang pertama adalah ya adanya ketidakjelasan pada takarannya ya, demikian pula tidak ada kejelasan pada kualitas bagusnya, demikian.
sekaligus berikutnya adalah adanya riba, ya, adanya riba. Demikian, karena tidak diketahui adanya kesamaan pada tukar menukarnya. Nah, kita tahu bahwasanya biji-bijian yang dia menjadi bahan makanan, ya, ini termasuk barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi, ya, apabila ditukar, ya, ditukar atau dibarter, ya, dengan tidak diketahui adanya kesamaan pada kuantitasnya, maka padahal ini sejenis, maka di sini, ya, akan jatuh kepada riba, yaitu riba fadl, ya, riba fadl. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ini sekaligus, ya, telah melanggar sebuah larangan, yaitu ketidakjelasan, ya, pada takaran. Ya, tentunya, ya, biji-bijian yang ini menjadi bahan makanan yang masih ada di batangnya, ya, belum dipanen, tentunya tidak diketahui, ya, takarannya ketika itu. Demikian pula tidak diketahui kualitas bagusnya, ya, kualitas bagusnya. Berbeda halnya dengan biji-bijian yang dia merupakan bahan makanan yang sudah dipanen, yang sudah dilihat, ya. Jadi sudah dibuka kulitnya sehingga diketahui kualitasnya. Demikian. Nah, yang seperti ini tentunya, ya, ini jatuh kepada gharar, ya, ini yang terlarang. Nabi SAW, ya, naha an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli gharar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jual beli muhaqqalah ini pun dilarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, jual beli muhaqqalah itu adalah jual beli dengan model barter. Yaitu barter, ya, biji-bijian yang sejenis yang dia merupakan bahan makanan antara biji yang sudah dipanen dengan biji yang masih ada di batangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ini jual beli yang terlarang dikarenakan mengumpulkan dua larangan sekaligus. Demikian. Yang pertama adalah, ya, adanya gharar, ketidakjelasan, yaitu pada takaran, demikian pula kualitas bagusnya. Kemudian yang kedua adalah adanya, ya, indikasi riba, yaitu riba fadl, dikarenakan ini adalah, ya, barang-barang sejenis dari barang-barang ribawi karena dia merupakan bahan makanan pokok, ya, sementara dalam barternya tidak diketahui adanya kesamaan dan sulit untuk bisa, ya, menyamakannya karena satu ada di batang, satu, ya, yang sudah dipanen. Demikian, ya, kesulitannya untuk mengetahui, ya, jumlah takaran yang ada di batang tersebut. Nah, sehingga ketidakjelasan, ya, pada takaran seperti ini dan memungkinkan untuk munculnya perbedaan, ya, kuantitas. Nah, ini membuat dia tukar menukarnya tidak sama dan ini bisa menghantarkan kepada riba. Wallahu taala alam. Oleh karenanya jual beli muhaqqalah dilarang, ya, di dalam syariat kita, dalam agama kita. Berikutnya adalah muzabanah. Apa hukum dari jual beli muzabanah? Apa itu muzabanah? Ya, muzabanah hiya an yuba'a samrun nakhli ala ru'usihi bitamri kailan. Ya, muzabanah itu adalah, ya, dijualnya buah kurma yang ada masih di batang pohonnya yang belum dipanen dengan kurma yang sudah dipanen. Ada kemiripan dengan, ya, muhaqqalah, ya, jual beli muhaqqalah. Hanya saja muhaqqalah terkait dengan, ya, biji-bijian seperti contohnya biji gandum, ya, begitu juga biji merah, ya, begitu juga seperti kita, yaitu biji beras, ya, beras yang menjadi juga bahan makanan pokok, kan begitu, ya, seperti itu. Nah, tukar menukar seperti ini, biji-bijian ini yang dia menjadi bahan makanan pokok ini, ya, ketika dia sejenis dan dia satu yang sudah dipanen, yang satu masih di batangnya, disebut dengan muhaqqalah. Adapun muzabanah adalah khusus dia jual beli, ya, buah, ya, kurma, ya, yaitu dijualnya buah kurma yang masih ada di batang pohonnya dengan kurma yang sudah dipanen. Demikian dalam bentuk takaran.
Nah, ini sama hukumnya dengan muhaqqalah, jual beli muhaqqalah, hukumnya adalah haram, tidak boleh demikian. Alasannya sama, yaitu tidak diketahui, yaitu ada larangan dua sekaligus, yaitu adanya gharar sekaligus riba. Ya, gharar tadi yaitu ketidakjelasan pada takaran, demikian pula tidak ada kejelasan pada kualitas bagusnya. Kemudian yang kedua adalah ya tidak bisa dipastikan adanya kesamaan pada takarannya, sehingga ini menghasilkan ya tukar menukar barang-barang ribawi yang berpotensi tidak sama kuantitasnya, sehingga ini bisa jatuh kepada riba fadl. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita dapatkan Nabi SAW melarang ya jual beli seperti ini. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqarati wal mukhadarati wal mulamasati wal munabadati wal muzabanati, akhrajahul Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari muhaqalah, tadi sudah kita sebutkan, mukhadarah, mulamasah, ya, munabadah, ya. Ini mulamasah dan munabadah sudah kita sebutkan ya di awal-awal pembahasan kitab ini, ya, terkait dengan gharar. Demikian pula muzabanah, ya, muzabanah barusan dengan muhaqqalah kita sudah sebutkan. Demikian para muslim rahimani. Ini hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Demikian. Jadi jual beli, dua bentuk jual beli ini, akad jual beli muhaqqalah dan muzabanah adalah dilarang. Demikian, ya. Yang dua-duanya ini adalah sama-sama ya barter, jual beli dengan model barter antara ya hasil pertanian atau pertanian atau perkebunan yang dia barter hasil kebun yang sama, ya, maksudnya hasil kebun ya buah atau kita katakan biji-bijian yang bahan makanan pokok yang sama, ya, hanya saja satu sudah dipanen, yang satu masih dalam pada batangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan berikutnya adalah jual beli araya, ya, araya atau ariyah. Jual beli ariyah atau araya. Araya ini bentuk jamaknya, ya, bentuk pluralnya. Apa itu jual beli araya? Ya, jual beli araya ya adalah jual beli muzabanah, ya, jual beli muzabanah, ya, jual beli muzabanah dengan model muzabanah, tapi para pelakunya atau orang yang ya membutuhkan, maksudnya orang yang melakukan jual beli seperti ini adalah orang yang dia ariyah. Ariyah itu orang miskin, ya, orang yang miskin, orang yang membutuhkan, dan itu kurang dari 5 wasak, ya, yaitu di bawah 5 wasak atau pas 5 wasak, tidak boleh lebih, demikian, ya, seperti itu. Sesungguhnya jual beli araya ini, ya, adalah bahagian dari jual beli muzabanah, ya, hanya saja dia dikecualikan dari hukum haramnya, demikian. Jadi sudah kita sebutkan tadi, muzabanah itu adalah ya jual beli kurma yang masih ada di pohon dengan kurma yang sudah dipanen, demikian. Maka ini dilarang, jual beli kurma yang masih di pohon ya dengan jual beli kurma yang sudah dipanen, demikian. Ini sudah kita katakan ini adalah diharamkan berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi yang sudah kita sebutkan, demikian. Ya, jadi muzabanah ini adalah jual beli yang diharamkan, ya. Dan tadi kita katakan ya ringkasnya adalah jual beli muzabanah adalah jual beli kurma yang sudah dipanen dengan jual beli kurma ya yang ada di
pohonnya, di batang pohonnya. Yang ini adalah barter. Barter antara kurma yang sudah dipanen dengan kurma yang masih di batang pohonnya. Demikian. Ini terlarang karena dua hal, ya. Itu adanya gharar, ketidakjelasan pada takaran dan kualitas bagusnya. Kemudian yang kedua adalah karena adanya riba. Demikian. Nah, dikecualikan dari jual beli seperti ini, arti dikecualikan adalah dikecualikan hukumnya. Demikian, ya. Dikecualikan hukumnya, ya. Yaitu bila pelaku dari jual beli ini adalah orang-orang miskin yang dia membutuhkan, ya, yang dia membutuhkan, ya, yang dia membutuhkan, ya. Kemudian, ya, dengan syarat adalah tidak boleh lebih dari 5 wasak. Berapakah 5 wasak ini? 5 wasak itu adalah satu wasaknya adalah 60 sa', 60 sa', ya, 60 sa'. Satu wasaknya 60 sa'. Jadi kalau kita kalikan, ya, kalau dia 5 wasak berarti 60 dikali 3 dikali 5, maka dia 300 sa'. Satu sa'-nya, ya, para kaum muslimin ini berbeda-beda. Kita katakan, kita ambil saja mungkin yang nominal amannya. Satu sa' itu kita katakan 2,5, ya, satu sa' itu 2,5. Maka kalau ada 300, ya, 300, ya, kalau ada 300 maka ini 750 kilo. Jadi satu sa' itu, ya, 2,5 kilogram, ya. Jadi kalau dia ada 300 maka berarti dia 750 kilogram. Demikian. Nah, sehingga jual beli aroya, yaitu sebenarnya dia jual beli muzabanah, ya, yaitu barter, jual beli dengan model barter antara kurma yang sudah dipanen dengan kurma yang masih di batang pohon. Ya, ini diharamkan, tapi dikhususkan bagi orang-orang yang aroya, orang-orang miskin yang dia membutuhkan, ya, dia dibenarkan dengan syarat, ya, dia tidak boleh lebih dari 750 kilo. Demikian, ya, seperti itu. Tentunya syarat berikutnya harus kontan serah terimanya, ya, barteran ini harus kontan, ya. Jadi, ya, orang miskin tersebut dia menyerahkan, ya, kurmanya, demikian pula yang memiliki kurma yang di batang pohon segera, ya, dipanen lalu diambil. Demikian, ya, diserahkan kepada orang tersebut. Nah, serah terimanya harus kontan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, tentunya ini harus adanya kesamaan dalam apa? Dalam takaran. Demikian, ya. Adanya kesamaan dalam takaran. Baik. Jadi jual beli aroya ini adalah jual beli, ya, muzabanah, atau lebih tepatnya adalah jual beli dengan barter antara kurma yang telah dipanen dengan kurma yang masih di batang pohon yang sudah ditakar dia, ya. Kemudian diberlakukan, ya, itu untuk orang-orang miskin yang membutuhkan, disertai dengan adanya, ya, 2 syarat, ya, atau 3 syarat. Syarat yang pertama adalah kesamaan di dalam perkiraan takaran. Kemudian berikutnya adalah barter tersebut itu tidak boleh, ya, lebih dari 750 kilo kurang lebih, yaitu sekitar 5 wasak atau 300 sa'. Kemudian, ya, ini dilakukan dengan kontan untuk barternya atau jual belinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan bentuk, ya, jual beli yang dikecualikan dari larangan jual beli muzabanah. Dalil tentang masalah ini adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is samrati atau an bai'is samri
hatta yatiba wa la yuba'u syai'un minhu illa bid-dinari wad dirhami illa al-araya, muttafaqun alaihi. Kata Jabir radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai buah tersebut layak dipetik. Dan tidak boleh, ya, sesuatu darinya, yaitu buah tersebut dijual, ya, kecuali dengan dinar dan dirham, ya, bukan dengan sesamanya, ya, bukan dengan buah yang sejenisnya, demikian, ya. Kecuali aroya, yaitu orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang dia membutuhkan, ya, dengan penjelasan yang disebutkan oleh para ulama tadi, ya, karena memang di sini ada dalil yang lain sebenarnya, namun kita tidak sebutkan semuanya, ya, karena penyebutan syarat, ya, 3 syarat yang kita sebutkan tadi ini sebenarnya disebutkan dalam hadis yang lain, tapi kita cukupkan dengan hadis ini saja yang menunjukkan di sini ada pengecualian bahwasanya jual beli aroya ini dibenarkan, ya, yang dia merupakan jual beli muzabanah, yaitu kurma, jual beli dengan model barter antara kurma yang sudah dipanen dengan kurma yang masih di batang pohon, ya, dengan syarat, ya, dia ada kesamaan, perkiraan kesamaan pada takarannya. Kemudian yang kedua, ini diberlakukan bagi orang-orang yang miskin membutuhkan, kemudian takarannya kurang dari atau tidak boleh lebih dari 5 wasak atau sekitar, ya, 300 sa' atau sekitar 750 kilogram, demikian. Kurang dari itu boleh, pas boleh, lebih tidak boleh, demikian. Kemudian harus kontan. Baik, ya, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas jual beli berikutnya adalah anggota tubuh manusia. Nah, tentunya di sini tidak boleh, ya, tidak boleh menjual, ya, anggota tubuh, ya, bagian tubuh dari manusia, ya, baik itu sebelum matinya ataupun setelah matinya, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, siapa saja yang sangat mendesak karena darurat, ya, untuk mendapatkan donor anggota tubuh, ya, dari orang yang telah meninggal dunia, ya, dan dia tidak bisa mendapatkan kecuali harus dengan cara membelinya, ya, maka dibolehkan untuk, ya, membelinya, ya, karena ada darurat seperti itu. Dan darurat contohnya adalah, ya, seseorang yang dia membutuhkan contohnya untuk pencakongkan ginjal karena ginjalnya sudah rusak, demikian, ya, ginjalnya dua-dua sudah rusak, dan dia melakukan apa? Melakukan melakukan selalu terapi untuk pembersihan darah, ya, cuci darah, ya, karena bersatunya, ya, antara air seni dengan darah, demikian, selalu demikian, karena, ya, gagalnya ginjal untuk melakukan fungsinya, demikian. Maka akhirnya, ya, dikarenakan, ya, kalau terus berlama seperti ini akan mengakibatkan, ya, kerusakan kehilangan nyawanya, demikian prediksi dokter yang terpercaya, ya, maka dokter tersebut menyarankan untuk dia melakukan, ya, pencakokan ginjal atau mengganti ginjalnya. Nah, contohnya baru saja ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi sehat ginjalnya, demikian, ya, sehat ginjalnya, maka dia harus membelinya, ya, kalau mau dia membeli, demikian, seperti itu. Padahal orang yang meninggal dunia tadi mungkin tidak menjualnya, tapi dia mendonorkannya. Hanya saja pihak rumah sakit atau pihak dokter contohnya, dia karena ingin melakukan operasi akhirnya harus ya, ini membutuhkan biaya, maka yang seperti ini tentunya, ya, dibolehkan, ya, untuk melakukan hal tersebut. Sesungguhnya, ya, barangkali ini bukan membeli, ya, anggota tubuh, akan tetapi, ya,
mungkin biaya operasinya, ya, yang ini yang dana tersebut dikeluarkan untuknya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, ya. Namun ternyata apabila ada orang yang menyengaja, ya, orang yang menyengaja untuk menjual anggota tubuhnya, ya, dalam kondisi dia mungkin tidak meninggal dunia. Contohnya ada orang yang dia sehat, ya, ada orang yang sehat, lantas dia ingin menjual ginjalnya, ya, atau dia ingin menjual darahnya, ya, atau dia ingin menjual matanya sebagian dengan nilai yang cukup besar, ya. Lalu ada orang yang membutuhkannya dikarenakan, ya, ini untuk kemaslahatan hidupnya, ya, untuk kedaruratannya. Contohnya mungkin kalau tidak demikian dia akan mati, seperti orang yang contohnya adalah membutuhkan darah. Kalau tidak demikian maka dia akan mati. Juga demikian pula ginjal, yang gagal ginjal, ya, semuanya tidak berfungsi. Paling tidak harus memiliki satu ginjal, maka dia harus membeli tersebut, ya. Maka yang seperti ini, para muslim rahimanahumullah, boleh bagi orang yang membutuhkan tersebut, yaitu orang yang dia membutuhkan anggota tubuh untuk kelangsungan hidupnya, dia membeli dari orang tersebut. Walaupun nantinya dia juga akan, ya, melakukan pembiayaan, mengeluarkan biaya untuk operasi. Adapun bagi orang yang menjualnya, maka ini haram baginya. Demikian, ya, haram baginya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mendonorkannya? Dia tidak menjual tapi mendonorkannya. Mungkin kepada orang yang dia cintai, ya, istrinya atau suaminya atau anaknya dan seterusnya, ya, atau anaknya kepada orang tuanya dan seterusnya, donor tanpa dijual belikan, ya, dan orang tersebut membutuhkan, ya, pasien tersebut membutuhkan, maka wallahu ta'ala alam, ya, maka seperti ini tidak masalah, ya, ya, maka ini tidak masalah, seperti itu, maka tidak berdosa, ya, baik itu bagi pendonornya, pendonor anggota tubuh tersebut, maupun orang yang menerima donor anggota tubuh tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sama dengan ini tadi kita sebutkan adalah donor darah, ya, donor darah sama, ya. Nah, kalau seandainya ada orang yang mendonorkan darahnya, maksudnya adalah hukumnya sama kalau dijual belikan, ya, darah dijual belikan, maka ini sama. Begitu juga kalau seandainya ada orang mendonor tanpa dia menjual, ya, tanpa dia menjual, demikian, ya, tanpa dia menjual, ya, maka tidak masalah, ya, seperti contohnya PMI, Palang Merah Indonesia, ya, yang mereka ini sebuah lembaga yang menerima donor darah dari manusia, orang-orang, ya, maka, ya, apabila ada orang yang datang mendonorkan darahnya, maka silakan mereka terima dan ini dibolehkan. Kalau ada orang yang menjual darahnya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh bagi PMI untuk apa? Untuk membelinya darinya. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkannya, ya. Masih banyak orang-orang yang mendonorkan secara gratis. Tidak boleh, ya, menerima donor darah dengan harus ada pembiayaan, seperti itu, ya. Ada orang datang dia menjual darahnya, ya, dengan sekian kantung begitu, ya, maka ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan bagi orang tersebut untuk dia, ya, menjual, ya, darahnya, ya, dan tidak boleh bagi PMI yang tidak membutuhkan ketika itu untuk membelinya, kecuali, ya, bagi contohnya pasien yang pasien ini sangat membutuhkan darah. Ternyata ada orang, ya, ditemukan satu orang yang memiliki darah yang sama, ya, dengan pasien tersebut, ya. Nah, untuk keselamatan sang pasien tersebut, maka dicarilah orang tersebut, didapatkan. Ternyata orang ini tidak akan memberikan darahnya kecuali dengan cara membayar darah tersebut, dibayar darah tersebut. Maka kita katakan, maka, ya, orang tersebut, ya, pasien tersebut atau pihak keluarga dari pasien tersebut atau orang yang menjadi wakil dari
pasien tersebut, itu boleh membelinya untuk pasien tersebut, ya, boleh membelinya. Namun haram bagi orang yang menjual darahnya tersebut, ya. Adapun mendonorkan secara gratis maka boleh. Disamakan dengan ini para muslim rahimani warahmatullah adalah para pasien yang mereka ini harus mengeluarkan dana ketika mengambil darah dari PMI, ya, mengambil darah dari PMI, mengeluarkan biaya. Maka di sini boleh bagi mereka ketika membutuhkan, bagi pasien tersebut atau keluarga pasien tersebut untuk membeli dari PMI, demikian. Ya, saya condong bahwasanya PMI tersebut tidak menjualnya, ya, PMI tersebut tidak menjualnya. Mungkin ada dugaan-dugaan yang keliru, ya, dari sebahagian orang bahwasanya PMI itu menjualnya, ya, PMI itu menjualnya. Ya, bagaimana mungkin PMI ini bisa menjual darah sementara mereka tidak memiliki darah? Itu kan darah orang lain, ya, yang mendonorkan kepada lembaga tersebut. Mengapa harus membeli atau mengeluarkan dana untuk mengambilnya? Maka kita katakan sesungguhnya, ya, PMI tidak menjual. Ini kita berbaik sangka dengan kebijakan PMI yang mengharuskan untuk mengeluarkan biaya, ya. Saya condong bahwasanya PMI ketika, ya, memberlakukan biaya, ya, ketika mengambil darah, ya, bagi para keluarga pasien yang ingin mengambil darah dari lembaga ini dan dikenakan biaya, saya condong biaya tersebut, dan dengan ini atas dasar berbaik sangka, ya, biaya tersebut sesungguhnya adalah biaya yang dikenakan untuk, ya, perawatan dari darah tersebut, yaitu alat-alat yang digunakan, ya, untuk membuat darah tersebut segar, ya. Jadi ini adalah biaya untuk perawatan tersebut. Jadi yang dikenakan adalah biaya perawatannya, bukan biaya darahnya, ya. Jadi perawatan dari darah tersebut agar dia layak, ya, agar dia segar dan darah tersebut layak, ya, dan masih bisa difungsikan, masih bisa dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, ya, darah tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan tentang maisir. Maisir, ya, ini adalah judi, ya, yang ini dibangun di atas untung-untungan, ya, dibangun di atas untung-untungan. Kalau bahasa sekarang disebut dengan spekulasi, ya, spekulasi, untung-untungan, ya, bisa kalau, ya, berpeluang untung, ya untung, kalau tidak ya rugi, demikian, seperti itu. Nah, ini adalah termasuk yang merusak dan dia diharamkan, demikian, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan upaya syaitan untuk memunculkan permusuhan di kalangan manusia, orang-orang beriman, demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ya, ansab, yaitu berhala-berhala, demikian pula mengundi anak panah, ya, itu adalah rijs, buruk, jelek, termasuk amalan syaitan. Maka jauhilah agar kalian, ya, beruntung. Sesungguhnya syaitan, ya, hanyalah ingin, ya,
memberlakukan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian pada khamr dan perjudian tersebut, dan dia ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Apakah kalian mau berhenti? Demikian kata Allah SWT. Nah ini jadi judi merupakan salah satu upaya yang dijadikan oleh syaitan, bala tentara iblis ini, untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah manusia. Demikian. Ya, coba bayangkan, walaupun kita tidak pernah ya melakukan ya judi ini, ikut turut judi, ya kita bisa bayangkan ya bagaimana orang yang dia kalah judi, dia akan ya bersungut-sungut, marah, dongkol dengan orang yang menang judi, ya demikian. Dan bagaimana dia berusaha untuk ya mengalahkan, menjatuhkan, demikian, seperti itu, ya. Dan ini ya akan memunculkan permusuhan, demikian pula kebencian. Begitu juga bukan hanya judi, khamar juga demikian. Nah, sehingga hal ini pun dilarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan judi ini termasuk bahagian dari gharar, ya, gharar, walaupun dia dibahas secara menyendiri. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita akan bicara tentang kerusakan dari jual beli gharar. Yang kita katakan gharar ini adalah ketidakjelasan, ya. Baik itu ketidakjelasan pada barangnya, ya, apakah barang tersebut ya ada atau tidak ada. Kemudian ketidakjelasan pada spesifikasi barang, ya, dari sisi warna, ya, dari sisi contohnya merek, dari sisi bentuk, dari sisi ukuran, ya, dari sisi takaran, ya. Yang jelas adalah hal-hal yang terkait dengan spesifikasi barang, ya, karakteristik barang, demikian, ya. Yang ini tentunya mempengaruhi harga, ya. Nah, ini juga termasuk gharar. Begitu juga gharar itu bisa berlaku pada ketidakjelasan ini, bisa berlaku pada harga, ya, pada harga. Tidak diketahui harga, demikian, ya. Begitu juga gharar ini bisa berlaku, ya, pada waktu serah terima, yaitu tidak diketahui, tidak ada kejelasan kapan diserah terimakan, demikian, ya. Maka ketidakjelasan pada perkara-perkara ini, ya, ini berakibat, ya, berakibat munculnya, ya, dan ini bisa memicu munculnya persengketaan, permusuhan, ya, demikian. Dan ini diantara kerusakan-kerusakan dari jual beli gharar, ya. Kita ulangi, jual beli gharar, ya, ini memiliki beberapa dampak buruknya, ya, kerusakannya. Yang pertama adalah, ya, ini memunculkan permusuhan, perseteruan, pertikaian, ya, di antara manusia yang melakukan, ya, akad tersebut, akad jual beli tersebut, ya. Ya. Dan ini berikutnya akan memunculkan, ya, hasad, ya, kebencian yang ini bisa permanen. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, akhirnya ini bisa membuat, ya, menghantarkan masing-masingnya, ya, untuk terhalang mengingat Allah, demikian pula terhalang dari perkara-perkara yang wajib yang disebutkan oleh Allah, ya, tadi, ya. Demikian. Di antaranya adalah judi. Judi ini bagian dari gharar, demikian. Yang kedua adalah memakan harta manusia dengan cara batil, ya, demikian, ya. Mengapa? Karena yang seperti ini akan menjadikan salah satu pihak ini akan beruntung, sementara pihak yang lain akan mengalami kerugian, seperti itu, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang satu untung, yang satu rugi, demikian, ya. Ini adalah model, ya, mendapatkan harta dengan cara batil, ya,
seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Allah melarang ya dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita cukupkan untuk materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan berikutnya dengan sesi soal jawab. Baik, ini ada pertanyaan, Ustadz, si A pernah ikut investasi dan mengajak temannya B, C, dan D untuk ikut investasi tersebut juga. Namun ternyata investasi tersebut bodong. Bodong itu apa? Bohong ya? Nggak ada. Fiktif ya, tidak real ya. Maka si A dan teman-temannya kehilangan uang tersebut karena merasa tertipu. B, C, dan D meminta uangnya kembali kepada si A. Pertanyaannya, apakah itu termasuk hutang si A kepada teman-temannya yang wajib dibayar dan diganti uangnya? Ini yang pertama pertanyaan. Yang kedua, jika si A mau mengganti uang teman-temannya dengan cara dicicil, apakah itu termasuk sedekah, kewajiban, atau hadiah? Baik ya. Nah, ini masalah investasi, berarti ini dunia permodalan ya. Kalau dia melibatkan ya orang lain sebagai pemodal, maka tentunya ini namanya ya permodalan patungan ya. Permodalan patungan. Kemudian ya dalam agama kita ini masuk ke dalam pembahasan syarikah atau syirkah atau musyarakah, demikian. Nah, tentunya orang-orang yang terlibat sebagai pemodal mestinya mereka jeli ya. Tidaklah mereka menyerahkan harta mereka untuk dikelola, melainkan mereka harus tahu tentang apa? Peluang, keuntungan, demikian pula mereka harus siap untuk menanggung kerugian. Demikian ya. Baik. Nah, sekarang si A, pertanyaannya, apakah si A ini ya yang mengajak teman-temannya ini untuk menjadi pemodal pada satu usaha, dia ini merupakan pengelola dari usaha tersebut, ataukah mereka ini ya, ataukah si A juga ini ikut menjadi pemodal yang dia juga bukan pengelola, tapi hanya dia memberitahukan kepada orang lain. Nah, sekarang si A dengan B, C, dan D, apakah mereka ini merupakan grup dari pemodal tersendiri ya, ataukah mereka juga bahagian dari permodalan ya para pemodal yang ada di usaha tersebut, demikian. Maka kita rinci, kalau seandainya si A ini adalah dia pengelola, si A ini adalah pengelola ya, si A pengelola sekaligus dia pemodal, lalu dia melibatkan B, C, dan D untuk menjadi pemodal. Ternyata investasi bodong, yaitu ini fiktif, tidak nyata ya, dan dana tersebut hilang ya, hilang. Dan si A tentunya dalam hal ini dia bertanggung jawab karena dia sebagai pengelolanya ya. Maka dalam hal ini ya si A ya menjadi kewajibannya untuk mengganti ya modal yang terjadi kerugian atas kelalaian dari si A itu. Kan ternyata ini fiktif kan begitu ya, tidak ada, entah dibuat apa oleh si A sehingga ternyata ini habis begitu ya. Maka tentunya ini menjadi hutang bagi si A. Ketika si A ya atas dasar kelalaiannya, kecerobohannya, dan kesalahan dia, apakah dijadikan untuk urusan pribadi ya, uang tersebut ya, atau fiktif memang tidak ada ya, maka tentunya ini menjadi hutang bagi si A ya untuk nanti dibayar kepada B, C, dan D.
Tapi anehnya mestinya si B, C dan D ini mestinya mereka tidak boleh percaya begitu saja. Ya. Nah, ini sebahagian dari para pemodal yang mereka ini sesungguhnya ya tidak siap jadi pemodal. Karena mereka sesungguhnya ya tidak memiliki keahlian. Paling tidak mereka harus tahu ya. Disinilah gharar tersebut terjadi. Tidak boleh ada gharar ya. Karena ini adalah akad, termasuk adalah akad muawadhah ya, musyarakah ini termasuk akad muawadhah di mana mereka akan mendapatkan keuntungan ya, penanaman modal ini seperti itu ya. Maka paling tidak mereka harus tahu, jangan tidak tahu. Pertama yang harus tahu siapa yang menjadi pengelola. Kemudian yang kedua apa bisnisnya, apa usahanya, demikian ya. Kemudian ya kalau bentuknya kemudian nanti berapa lama waktu akad tersebut diberlakukan ya, masa akad tersebut apakah setahun, kemudian begitu juga apakah ini akan didapatkan keuntungannya per bulan ya, ataukah dia per pekan ataukah per semester, demikian. Nah, ini harus jelas ya. Tentunya ya kalau kita mengarahkan atau mengeluarkan biaya dana ya yang ini bukan tabarruan, bukan sukarela, yang kita menginginkan keuntungan di sana, tentunya kita harus jeli agar tidak mendapatkan kerugian seperti itu. Nah, ini permasalahan, berarti ada masalah juga pada si B, C dan D, demikian ya. Karena mereka ya tidak mendalami atau tidak mengetahui dengan jelas ya, artinya ada gharar di sini ya pada akad musyarakah mereka ini, demikian. Baik, apabila ternyata sudah jelas ya, ternyata si A tadi sebagai pengelolanya ternyata ya ternyata dia melakukan kecurangan dan penipuan terhadap B, C dan D, demikian ya. Ternyata usaha yang ditunjukkan kepada B, C dan D ternyata ini adalah fiktif dan itu bukan milik dia. Ya, mereka percaya saja, ya seperti itu. Ya kalau seperti ini tentunya karena ini ya ada kesalahan yang dilakukan oleh si A, maka ini menjadi hutang bagi si A yang wajib dibayarkan kepada B, C dan D. Baik. Nah, bagaimana kejadiannya? Kasusnya apabila ternyata si A juga pemodal ya, dan dia juga ya menjadikan dan bukan dirinya sebagai pengelola, orang lain yang menjadi pengelola, dan dia diajak juga oleh orang lain ya untuk menjadi menjadi pemodal, demikian, yang memberikan modal. Contohnya Z ya. Z ini dia pengelola, mengajak si A pertama sekali untuk melakukan bisnis atau usaha, demikian. Maka tertarik si A pun mengeluarkan dananya, demikian. Lalu karena dia lihat teman-temannya memiliki dana, diajak B, C dan D untuk turut serta, demikian. Ya. B, C dan D ini juga bertemu dengan si Z ini. Ya. Si Z ini, demikian. Dan mereka berbicara. Ya, seperti itu, dan mengetahuinya ya. Ternyata si Z ini ya menunjukkan sebuah usaha yang fiktif yang sesungguhnya bukan milik dia. Dia hanya ingin mengambil harta mereka saja. Nah, ternyata si A juga dia mengalami penipuan ini, hilang modalnya beserta dengan B, C dan D bersama dengan dirinya. Maka tidak boleh si A dituntut oleh B, C dan D untuk menanggung ya modal mereka, modal B, C dan D. Mengapa? Karena ternyata pertama si A juga mengalami kerugian. Yang kedua adalah ya B, C dan D juga bertemu dengan Z. Kecuali kalau seandainya B, C dan D itu tidak bertemu dengan si Z, pengelolanya. Ya, mereka hanya menitipkan uang kepada si A dan si A ini yang menjamin. Nah, kalau demikian maka si A yang wajib menggantinya.
Ya, ingat ini penjelasan seperti ini ya, supaya ya tidak keliru. Ya. Kalau ya B, C dan D ya ini bertemu dengan si Z pengelolanya, ya. Kemudian si A tidak ada mengeluarkan kalimat penjaminan terhadap modal mereka, ya. Dan ternyata mereka semuanya mengalami ya ketertipuan, yaitu tertipu mereka, maka tidak boleh ya si A walaupun dia sebagai orang yang mengajak B, C dan D untuk turut serta dalam permodalan tersebut harus menanggung modal B, C dan D. Kenapa? Karena ini tanggung jawab masing-masing. Ya, demikian. Walaupun dia mengajak. Berbeda halnya apabila si A menjamin modal mereka. Lebih-lebih B, C dan D tidak pernah ketemu dengan pengelolanya. Terjadi ya penipuan. Ya. Maka si A menanggung modal B, C dan D. Wallahu taala a'lam. Ya. Jika si A ya dalam kondisi dia juga tertipu, yang dia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti modal B, C dan D, maka ketika dia ya beriktikad untuk mencicil mengganti modal B, C dan D, maka ini terhitung ya sedekah, bukan kewajiban, karena dia termasuk orang yang ditipu dan dia tidak ada kalimat penjaminan terhadap modal mereka. Demikian, seperti itu. Dan satu lagi, B, C dan D sudah dipertemukan kepada pengelolanya. Demikian, seperti itu. Maka ya kalau si A ini ingin mengganti dengan i'tikad baiknya, maka ini terhitung sedekah. Demikian. Tapi kalau ternyata dia ada si A ini ternyata ada penjaminan, menjamin dia, apalagi B, C dan D tak pernah ketemu sama pengusaha pengelolanya, pengelola usaha tersebut, ya. Maka ini menjadi hutang bagi si A. Demikian. Dan itu tentunya kewajiban untuk menggantinya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan di studio? Kosong ya. Sebentar ya, kita cari pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya menjual kue ulang tahun? Sebab adik saya memiliki toko roti dan mereka menerima pesanan kue ulang tahun dan termasuk penghasilannya kebanyakan dari penjualan kue tersebut. Baik, kalau begitu kita akan bahas ulang tahun dulu. Ya, apa hukum ulang tahun? Ya. Merayakan ulang tahun, perlu kita ketahui bahwasanya ya kebiasaan merayakan ulang tahun ini bukanlah kebiasaan orang Islam. Ya. Ini bukanlah ya kebiasaan di dalam Islam. Bahkan ini bentuk meniru dan mengikuti kebiasaan orang kafir.
Di mana orang kafir, ya, mereka menjadi kebiasaan bagi mereka merayakan ulang tahun mereka, ya, hari jadi mereka. Bahkan bukan hanya ulang tahun kelahiran mereka, ya, atau kelahiran orang-orang tercinta mereka, ya, atau kelahiran orang-orang yang ada di sekitar mereka yang mereka rayakan. Bahkan seperti itu merambah sampai, ya, ulang tahun pernikahan, di mana tanggal dan bulan pernikahan itu, ya, itu akan dirayakan setiap tahunnya. Seperti itu, tanggal dan bulannya. Begitu juga contohnya kalau mereka punya perusahaan, ya. Begitu juga contohnya dibangunnya sebuah bangunan dan seterusnya, begitu, ya. Yang mereka ini, ya, sesungguhnya berniat baik, ya, berniat baik, namun dengan cara yang keliru tentunya, ya. Fokus kita kepada pembahasan ulang tahun kelahiran. Dalam Islam kita meyakini bahwasanya, ya, agama kita menetapkan keyakinan bahwasanya usia itu telah ditetapkan. Usia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Demikian. Sebagaimana, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang, ya, penciptaan manusia di perut ibunya, ya, setelah genap 120 hari, ya, maka datanglah malaikat setelah itu, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meniupkan roh dan diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Di antaranya adalah, ya, ajalnya, itu ketetapan, ya, kematiannya, dan tentunya itu berdasarkan usianya. Demikian. Sehingga usia itu telah ditetapkan. Nah, artinya dengan pertambahan setiap tahun yang bergulir, ya, sesungguhnya seseorang itu, ya, dia mengalami, ya, walaupun bertambah usianya, sesungguhnya berkurang jatah hidupnya. Semestinya, ya, seorang mukmin muslim ketika dia mengetahui perjalanan hidupnya ini ternyata menuju kematiannya, ya, dia merasa bersedih dan dia pun berbekal. Demikian, berbekal dengan kebaikan-kebaikan karena dia meyakini, ya, setelah kematian akan ada pertanggungjawaban, seperti itu. Sehingga dia harus berbekal. Dikarenakan dia mengetahui sesungguhnya, ya, waktu-waktu yang dijalani ini sesungguhnya sedang menghantarkan dirinya kepada kematian. Sehingga bertambah waktu, berkuranglah usianya. Ya, dalam pekan, bulan, dalam hari, pekan, bulan, semester, tahun, tahunan begitu. Maka ini sesungguhnya pengurangan, ya, pengurangan waktu. Seharusnya bukan dia berbahagia dengan merayakan, ya, ulang tahunnya. Mestinya dia bersedih, ya, karena semakin berkurang usianya. Dan dia merasa khawatir ketika dia meninggal dunia dalam kondisi dia tidak membawa bekal. Sehingga pertanggungjawabannya semakin berat bagi dirinya, demikian. Seperti itu. Nah, tentunya, ya, dan ini kesedihan dia dan kemudian ini memotivasinya untuk membawa bekal. Ini bukan hanya dalam setahun, bahkan seterusnya dalam hari-hari, demikian. Seperti itu. Adapun orang-orang kafir yang mereka tidak meyakini hal tersebut, maka mereka berbangga, bahkan mereka bersenang-senang, bergembira di hari pengurangan, ya, jatah hidupnya. Karena mereka tidak meyakininya. Maka tidak layak bagi seorang mukmin muslim, ya, melakukan apa? Melakukan
perayaan hari kelahiran, tidak layak. Ya. Kata Nabi SAW, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia bisa termasuk mereka, demikian. Seperti itu. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengancam bahwasanya orang-orang yang berwala dengan orang kafir, di antara bentuk walaknya adalah mengikuti kebiasaan mereka. Ini terhitung dengan dia termasuk mereka, demikian. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa saja yang berwala terhadap mereka di antara kalian, maka ya dia termasuk mereka. Demikian. Ini ancaman para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya perayaan-perayaan seperti ini perayaan yang bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, lalu bagaimana menyediakan sarana-sarana untuk perayaan tersebut? Seperti contohnya sarana kita katakan ada sewa tempat untuk pelaksanaan acara perayaan itu, ya. Atau contohnya menyewakan alat-alat untuk pelaksanaan acara tersebut. Seperti contohnya kalau ada makan-makannya mungkin sewa alat-alat makan, begitu juga contohnya tendanya dan seterusnya, kursi, ya. Begitu juga dalam sarana jasa menghadirkan makanan untuk memeriahkan acara tersebut. Maka ini tidak dibenarkan. Sehingga kue ulang tahun pun yang asalnya kue ini boleh dimakan, boleh dijual belikan, karena dia sebagai bentuk sarana menuju sebuah yang haram, karena ini bentuk maksiat kepada Allah, maka dia pun diharamkan. Seperti itu. Maka dia pun diharamkan, ya. Kaidah yang disebut oleh para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasidi, ya. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka sarananya menjadi baik. Ya. Kalaulah tujuannya buruk, bahkan itu merupakan dosa, maka sarananya pun memiliki hukum tujuannya juga dosa. Demikian, ya. Oleh karenanya kita katakan menjual roti perayaan ulang tahun ini maka tidak dibenarkan. Sesungguhnya tidak perlu tutup jualan roti, ya. Tapi tidak menyediakan kue ulang tahun, roti ulang tahun, demikian, ya. Saya kira kue-kue ini bahkan insya Allah masih terus dibutuhkan. Kita dapatkan ada sebahagian orang ketika dia berkunjung, atau kita sendiri kalau berkunjung, kita terkadang membawa buah tangan, walaupun itu bukan buah tangan hasil karya kita atau buatan kita, tapi buatan orang lain. Seperti tadi roti. Kadang kita ke toko roti, membeli roti lalu kita hadiahkan kepada tuan rumah yang hendak kita kunjungi ketika kita bertamu kepadanya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak perlu menutup toko rotinya, hanya saja tutup saja pesanan untuk kue ulang tahun. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, tentunya ada kesalahan kekurangan, dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.